Shalom, buat saudara-saudari yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dengan saya, Ida Mariana Octavia Sibarani. Di sini saya membagikan renungan buat kita semua. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, komen, dan bagikan renungan ini kepada orang-orang yang kita kasihi. 1 Yohanes 4 ayat 16, beginilah firman Tuhan, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Saudara-saudari yang terkasih, dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, kasih yang dikehendaki Allah adalah dari umatnya adalah kasih yang nyata dan terbuka, menjangkau sesama, bahkan juga musuh mereka. Kasih seperti itulah yang telah Allah kerjakan dalam diri Yesus Kristus dan harus dilakukan oleh umatnya di dunia ini. Dalam ayat ini juga mengemukakan bahwa sifat utama Allah adalah kasih dan bahwa Dia adalah pengarang semua kasih, seperti yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16 yang dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oleh karena itu, Allah cukup mengasihi kita untuk memberi kita keselamatan dan kehidupan yang kekal. Maka haruslah kita juga saling mengasihi, seperti dalam ayat 11 yang dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Saudara-saudari yang terkasih, pernahkah kita mendengarkan cerita mengenai orang Samaria yang murah hati, yang dimana tertulis dalam Lukas 10 ayat 29 sampai 37, di mana Yesus mengisahkan cerita ini kepada seorang ahli Taurat yang menyatakan kepadanya apa yang harus diperbuatnya untuk mendapatkan hidup kekal. Maka jawab Yesus, ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan yang sesudah itu ia pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah itu ia menyiramnya dengan minyak dan anggur. Kemudian dia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika engkau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Lalu jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Saudara-saudari yang terkasih, dari cerita orang Samaria yang murah hati dapat kita contohkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika kita ingin menolong orang lain,
janganlah kita memilih-milih saudara kita siapa yang harus kita tolong. Karena semua orang manusia harus kita tolong walaupun kita beda agama, suku, budaya, dan ras. Perumpamaan ini juga menggambarkan cinta kasih yang tidak terbatas, bahkan cinta kasih kepada orang yang membenci sekalipun. Cerita ini penting sebab ini adalah salah satu asas atau dasar agama Kristen, yaitu cinta kasih sesama. Oleh karena itu, orang yang mengenal Tuhan akan hidup dengan memancarkan kasih, seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes 4 ayat 7-8 yang dikatakan, "Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih." Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih.